sebelum kita nak pergi kepada Bapak Dr. Abdul Muqti untuk memberikan buah pandangan yang kedua, kita nak menyebut juga sedikit untuk makluman semua. Perlis memang tidak jauh dengan Muhammadiyah. Kerana di Perlis dahulu sangat dekat tokoh-tokoh seperti A. Hasan atau Hasan Bandung. Di Perlis sangat terhad rojokan. Sebab itu orang Perlis sangat membaca soal jawab A. Hasan. Ini semua membangkitkan kesedaran sehingga Perlis satu-satunya negeri yang tertubuh di dalam undang-undang tubuh kerajaannya hasil daripada gerakan pembaharuan ini, yang tidak terikat dengan mana-mana mazhab dan menerima kepelbagaian pendapat, terutama dalam ibadat. Jadi sangat dekat. Sebab itu apabila Muhammadiyah datang, ia seperti mana pertemuan orang yang berada pada aliran yang sama. Dan untuk pengetahuan kita, di Indonesia ada dua gerakan yang sangat besar. Yang pertama Nahdlatul Ulama atau NU, Pak Kiai ini. Yang kedua ada gerakan yang sangat besar juga, iaitu gerakan Muhammadiyah. Dan kalau boleh kita katakan sedikit untuk mengangkat Muhammadiyah ini sebagai makluman bersama, selain daripada sinetron yang kita duk tengok tu, sinetron tu drama. Depa ni sinetron saja yang tahunya. Kan? Gerakan Muhammadiyah ini boleh kita katakan dia adalah NGO. Satu non-government movement, satu pergerakan yang bukan kerajaan, tetapi dia seakan-akan kerajaan yang sangat besar. Muhammadiyah ada universiti, bukan sahaja universiti agama, ada universiti dalam kejuruteraan, ada universiti dalam perubatan, ada sekolah rendah bermula daripada tadika pergi kepada sekolah rendah, pergi kepada sekolah menengah, ada hospital, ada klinik, ada dusun, ada ladang, ada bahagian pertanian, ada bahagian ekonomi. Cukup lengkap daripada A to Z. Muhammadiyah menyediakan seolah-olah keperluan kepada kehidupan insan. Apa yang kita nak dengar daripada lisan, daripada mulut orang Muhammadiyah? Apa rahsia? Apakah perkara yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai satu pertubuhan yang bukan kerajaan, tapi boleh membina sangat besar organisasinya sehingga memiliki hampir lengkap keseluruhan apa yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan. Mungkin boleh dikongsi kerana di sini organisasinya nak bina tadika pun agak berat. Apatah lagi hospitalnya, kan? Yang dia tahu memangkah gambar orang sahaja. Jadi kita berikan sedikit peluang pencerahan kepada bapa untuk menceritakan rahsia kekuatan Muhammadiyah itu supaya kita mencontohi yang baik dan mungkin akan lahir kehebatan itu di sini. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bitauhidi wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumil qiyam, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang mulia Dato' Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, dan juga yang kami hormati moderator Dr. Ustadz Muhammad Rizal Azizan, dan tentu seluruh para ulama, para tokoh di negeri Perlis ini. Kami mendapat tugas dari Pak Ketua Umum Muhammadiyah. Kadang-kadang kami menyebutnya Presiden Muhammadiyah. Karena waktu berdiri tahun 1912, Ketua Umum Muhammadiyah itu disebutnya Presiden. Cuma sekarang kita belum pakai lagi istilah itu karena khawatir dianggap menjadi negara dalam negara. Karena betul tadi disampaikan Muhammadiyah itu memiliki hampir semua perangkat
yang dimiliki oleh negara. Tidak sekedar kami memiliki rumah sakit atau university, mungkin suara saya bukan mikrofonnya ya. Ini faktor suara saya mungkin masih agak jet lag begitu. Jadi kami juga punya seperti laskar-laskar juga di Muhammadiyah itu, tapi bukan laskar jihad. Kami punya martial art atau tapak suci yang itu menjadi bagian dari kita membina generasi muda dengan bela diri. Yang waktu Asian Games Indonesia mendapat hampir semua medali emas melawan Malaysia. Dan atlet pencak silat atau martial art Indonesia itu sebagian besarnya adalah dari tapak suci putra Muhammadiyah. Tapi ini sekedar sebagian dari yang kami kerjakan di Indonesia, dan kami tentu merasa terhormat diberi kesempatan di forum ini, dan kami punya tradisi kalau ditugaskan oleh ketua umum itu jawabannya selalu sami'na wa ata'na. Ini bagian dari akhlak di Muhammadiyah, di mana kita senantiasa menghormati pemimpin. Karena itu maka ketika tadi Pak Dr. Haidar Nasir menugaskan saya untuk memberikan paparan mengenai dialog kita pada malam hari ini, saya berusaha untuk menyampaikan dengan segala keterbatasan ilmu yang saya miliki. Saya menyambung yang disampaikan oleh Mufti dan juga oleh Pak Haidar. Mufti dengan Mukti agak mirip. Kalau Mufti itu dijamin masuk surga, kalau Mukti belum jelas masuk surga atau tidak. Kunci dari Muhammadiyah itu bisa alhamdulillah bertahan sampai lebih dari 1 abad itu tiada lain karena tadi Pak Dr. Haidar menyampaikan Muhammadiyah itu konsisten berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mengikuti hadis Nabi yang sangat masyhur, taraktu fikum amroin ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku wariskan kepada kamu 2 perkara yang kalau kamu mengikuti itu, berpegang teguh dengan 2 perkara itu dengan sungguh-sungguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. 2 perkara itu adalah Al-Quran atau Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Tetapi tentu kita melihat bahwa ada beberapa yang mungkin Muhammadiyah agak sedikit berbeda. Tadi Pak Haidar menyampaikan bahwa Muhammadiyah itu berpendapat bahwa pintu ijtihad masih terbuka. Tadi Mufti juga menyampaikan itu. Tetapi tidak semua bagian dari agama itu bisa dirubah. Dalam kaitan ini Muhammadiyah berprinsip bahwa Al-Quran sebagai wahyu itu tidak bisa dirubah. Tetapi tafsir Al-Quran itu masih mungkin ada tafsir baru. Karena kami berpendapat tafsir Al-Quran itu ro'yu, kecuali tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dan tafsir Al-Quran dengan hadis, atau dalam ilmu tafsir disebut dengan tafsir bil ma'thur. Menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis. Tetapi pada ayat-ayat yang tidak ditemukan tafsirnya dari Al-Quran dan hadis, maka dimungkinkan ada tafsir-tafsir baru yang itu menjadi salah satu pintu untuk kita berijtihad. Yang kedua, Muhammadiyah senantiasa berprinsip bahwa hidup kita ini akan sukses, akan selamat, akan menang, akan bahagia kalau kita itu beriman dan beramal solih. Berulang kali Al-Quran menyebutkan bahwa manusia itu akan merugi kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Saya kira kita semua hafal dengan surah Al-Asr itu. Di dalam surah At-Tin juga disebutkan bahwa manusia itu
diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia, tetapi bisa jatuh kepada derajat yang hina dina kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Nah, Muhammad itu memaknai amal soleh tidak sekedar sebagai ritual spiritual yang berhubungan dengan ibadah mahdhah, tapi amal soleh itu sebagai keseluruhan aktivitas manusia yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Allah dan ekspresinya atau aktualisasinya juga sesuai dengan ketentuan Allah. Sehingga dari lebih dari 60 ayat yang menjelaskan mengenai amal soleh itu, Muhammadiyah memaknainya sebagai amal yang memiliki 4 dimensi. Yang pertama, amal soleh itu memiliki dimensi solihun niat. Kita beramal ikhlas karena Allah, murni karena Allah, sehingga aktivitas kita itu memiliki nilai ibadah. Apapun aktivitasnya, kalau kita niatkan karena Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Yang kedua adalah kaifiyahnya harus solih. Dalam hubungannya dengan ibadah, kaifiyah itu harus sesuai dengan, tadi Pak Haidar menyebutkan, sesuai dengan syariah dan sunnah Rasulullah. Walaupun kadang-kadang memang ini tidak selalu mudah, tetapi itu harus kita laksanakan dengan konsisten. Haji ya harus di Mekah, tidak boleh haji di Kuala Lumpur. Kalau di Indonesia banyak asrama haji, yang orang itu latihan haji, tetapi latihan haji bukan haji. Haji itu pada asyhurum ma'lumat, pada bulan dan tanggal yang ditentukan. Tidak boleh haji di bulan Ramadan dan seterusnya. Sholat harus menghadap kiblat, harus syatrul Masjidil Haram. Tetapi makna lain dari kaifiyah itu adalah bahwa dalam kita ini bekerja itu harus profesional. Dan oleh karena itu Muhammadiyah menamakan sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah itu sebagai amal usaha. Dia sebut sebagai amal karena merupakan aktualisasi atau perwujudan dari iman kita. Dan disebut usaha karena kita kelola dengan sistem yang profesional, dengan sistem meritokrasi dan good governance. Jadi kalau orang itu ingin jadi dokter di Muhammadiyah harus betul-betul dokter, tidak boleh dokterandes. Dokterandes itu kalau di Indonesia itu biasanya sarjana yang tidak dokter. Nanti kalau dokterandes jadi dokter, semua penyakit diobati dengan membaca Al-Fatihah. Itu boleh-boleh saja, tetapi tidak cukup dengan itu. Kalau orang itu ngajar di University Muhammadiyah, ya dia harus doktor, harus profesor. Kadang-kadang memang doktor dengan dokter itu agak berbeda, Mufti. Kalau doktor itu banyak pendapat, sedikit pendapatan. Pendapatnya banyak, tapi pendapatannya sedikit. Kalau dokter sedikit pendapat, banyak pendapatan. Makanya biasanya dokter itu kaya, medical dokter itu kaya. Kalau doktor itu ya kaya ide. Nah, yang ketiga, amal soleh itu harus maslahah atau harus manfaat. Sehingga amal soleh itu merupakan bentuk dari aktualisasi Islam sebagai rahmatan lil alamin, dan setiap individu di Muhammadiyah harus mengikuti hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Karena itulah maka mohon maaf saya sampaikan pada forum ini, ketika Muhammadiyah itu mendirikan rumah sakit, orang berobat di rumah sakit Muhammadiyah tidak pernah ditanya agamanya apa. Setiap orang yang datang ke rumah sakit langsung dilayani, karena itu bagian dari kita melayani manusia dan bagian dari dakwah. Tadi disampaikan oleh moderator kita, di Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU. Kalau ada pasien yang masuk ke rumah sakit tidak ditanya Muhammadiyah atau NU. Tidak ditanya partainya apa, juga tidak ditanya. Bahkan di wilayah-wilayah Indonesia Timur itu, di perguruan tinggi kita, di university dan sekolah-sekolah kita, itu mayoritas muridnya, mahasiswanya itu Kristen dan Katolik.
Jadi walaupun mereka itu Kristen, belajar di Muhammadiyah silahkan. Bahkan ada seorang wali kota kalau di sini apa ya? Major. Jadi di bawahnya provinsi itu ada di Indonesia itu kabupaten atau kota gitu. Itu namanya major. Datuk Bandar. Itu alumni SMP Muhammadiyah. Dan semangat sekali itu. Bahkan dia masih hafal doa-doa yang dibaca ketika mau pulang sekolah di Muhammadiyah. Jadi masuk Muhammadiyah Kristen, keluar Muhammadiyah tetap Kristen. Karena kami berdakwah bukan untuk memaksa mereka masuk Islam. Jelas sekali di dalam Al-Quran disebutkan la ikraha fiddin. Jadi kalau orang itu masuk Islam harus dengan ridho. Sehingga kita sering kali berdoa membaca raditu billahi robba wa bil islami dina. Berislam itu harus dengan ridho, tidak bisa dipaksa. Kemudian yang keempat, amal soleh itu punya dimensi islah atau pembaruan atau peningkatan. Dan inilah yang menjadi kunci mengapa Muhammadiyah itu terus berkembang, Muhammadiyah itu terus bertahan. Karena itu maka betul tadi disampaikan oleh mufti kita dan oleh Pak Haidar Nasir, oleh moderator kita, bahwa kalau kita ingin umat itu maju, maka mindset kita itu harus berubah. Dan itulah yang difirmankan oleh dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 11 yang tadi saya bacakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, suatu bangsa kalau individu-individu dalam kaum atau bangsa itu tidak merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Karena itulah maka sejak awal Muhammadiyah itu menekankan gerakannya kepada gerakan pendidikan untuk merubah mindset, merubah pola pikir. Muhammadiyah itu mengembangkan tabligh, di mana orang mempelajari agama agar agama itu semakin dipahami dan diamalkan. Karena mohon maaf, banyak orang yang beragama tanpa ilmu. Muhammadiyah memaknai amar ma'ruf nahi mungkar sebagai identitas dari gerakan Muhammadiyah di dalam anggaran dasar Muhammadiyah atau statuten, atau kalau di sini apa bahasa Malaysianya ya, anggaran dasar itu statut, bahasa Inggrisnya statut, bahasa Melayunya apa itu ya, semacam apa ya, konon, tapi tidak sampai konon ya, kita menyebutnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Mungkin di Malaysia belum ketemu bahasanya. Itu kita menyebutkan Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selain sebagai gerakan tajdid seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Haidar tadi. Muhammadiyah memaknai amar ma'ruf itu sebagai gerakan pencerdasan. Sehingga Muhammadiyah itu mengajak masyarakat untuk menjadi masyarakat yang literate, masyarakat yang knowledgeable. Dan itu merupakan tafsir Muhammadiyah dalam rangka melanjutkan misi nubuwah atau misi kenabian atau misi kerasulan, di mana Allah itu mengutus rasul-rasulnya, termasuk Rasul Muhammad itu, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Muhammadiyah itu mengajak masyarakat untuk maju, itu seperti yang dilakukan oleh Rasul itu. Tilawah, menyampaikan ayat-ayat Allah, yatlu alaihim ayatih, menyampaikan kepada masyarakat, kepada umat itu ayat-ayat Allah. Yang kalau saya ikuti tafsirnya Abdullah Yusuf Ali, itu beliau menafsirkan tilawah Al-Quran itu dengan 4 pengertian. Yang pertama, kita membaca Al-Quran seperti Rasulullah membacakan kepada para sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in terus sampai kepada kita. Yang kedua, memahami Al-Quran sedekat-dekatnya sebagaimana
Allah menafsirkan Quran itu di dalam Al-Quran dan Nabi menjelaskan Al-Quran itu dalam sunnah dan hadisnya. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran untuk kita sebagai pribadi. Tapi yang keempat yang saya kira sangat penting adalah membuktikan, mendakwahkan Al-Quran itu dalam amal-amal yang punya keunggulan. Karena itu tadi Pak Dr. Haidar menyampaikan bahwa Muhammadiyah itu senantiasa ingin menjadi syahid, menjadi model, menjadi uswah, bahkan jika mungkin menjadi qudwah. Bahwa kalau orang itu ingin melihat pendidikan Islam yang maju, ya Muhammadiyah bisa menjadi salah satu contohnya. Mohon maaf ini mungkin agak terlalu ambisius, tapi ini cita-cita kami. Karena khairu ummah itu adalah umat yang terbaik. Tetapi seringkali firman Allah yang menegaskan bahwa umat Islam itu umat yang terbaik belum menjadi kondisi aktual, masih menjadi sesuatu yang potensial. Karena itu kita ingin mengajak itu. Kemudian yang kedua, setelah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka dari sifat-sifat dan perilaku yang tercela, membersihkan ruh mereka dari perilaku-perilaku yang merusak akidah mereka. Tetapi kadang-kadang kami memaknai membersihkan itu tidak sekedar yang bersifat akidah dan akhlak, tapi juga yang bersifat muamalah. Sehingga kadang mohon maaf ketika Muhammadiyah menafsirkan zakat, itu ada 3 dimensi yang tiga-tiganya harus berjalan. Yang pertama itu adalah tazkiyatun nafs. Orang harus punya jiwa yang bersih. Dia berharta tapi tidak dimiliki oleh hartanya itu. Sehingga dia berharta tapi tidak pelit. Yang kedua itu adalah tazkiyatul mal, membersihkan harta kita. Karena apa? Wa fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka itu ada hak yang harus ditunaikan untuk orang miskin yang meminta-minta dan miskin yang tidak meminta-minta. Tapi yang ketiga ini yang jarang disebut. Zakat itu punya dimensi tazkiyatul muskilat, membersihkan berbagai macam masalah-masalah ekonomi. Dan ini yang menjadi agenda besar umat, terutama di Indonesia. Kalau di Malaysia saya kira lebih sejahtera warga muslim Malaysia ini. Dari wajahnya kelihatan lebih makmur daripada muslim Indonesia. Dari wajahnya. Dari kenyataannya sepertinya juga iya. Nah kemudian yang ketiga adalah setelah wa yuzakkihim, kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Iya, I finish within. Oh adzan, oke mama. Saya tambah 2 menit lagi. Jadi pada penutup surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu Allah juga berfirman wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Para rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah. Oleh para ahli tafsir disebutkan Al-Hikmah itu adalah As-Sunnah. Yang dengan itu maka Rasul Allah itu membimbing manusia kepada jalan yang benar, sehingga sebelum Allah mengutus Rasulnya itu manusia berada pada kesesatan. Nah yang terakhir yang menjadi kunci Muhammadiyah bisa bertahan adalah Muhammadiyah itu suka bekerja sama. Muhammadiyah mengamalkan surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena itulah maka kami datang ke sini, ke negeri Perlis, dalam rangka mengamalkan firman Allah ini. Kami ingin untuk membangun kerjasama ta'awun dengan pemerintah kerajaan Perlis. Niat kami untuk bekerja sama membangun perguruan tinggi. Tadi namanya UMAM kalau tidak salah Mufti ya. UMAM. UMAM itu akronim dari University Muhammadiyah Malaysia. Universitas Muhammadiyah Antarbangsa Malaysia. Tapi UMAM ini juga stand for jamak dari ummah. Ummah itu jamaknya kan umam. Atau jamak lain dari bagaimana kita membangun sinergi ini. Dan kami yakin bahwa
niat kami ini akan dikabulkan oleh pemerintah negeri Perlis, terutama mufti kita sudah memberikan dukungan yang luar biasa, dan tentu harapan kami adalah bagaimana Muslim Melayu ini dapat membangun kerjasama yang lebih kuat, karena kalau kita boleh menengok kembali sejarah, perjuangan melawan penjajahan di Melayu ini, yang paling keras melakukan itu adalah umat Islam. Di Indonesia yang paling gigih melawan Belanda itu umat Islam. Saya kira di Malaysia juga yang gigih melawan Inggris juga umat Islam. Dan kita juga memiliki generasi-generasi para intelektual Muslim yang dulu saling bersinergi satu dengan yang lain, membangun jaringan dalam gerakan pembaruan, dan kita ingin ta'awun itu, wihdah atau persatuan itu bisa kita rajut kembali, bisa kita perkuat kembali dengan ikhtiar kami untuk mendirikan umam di negeri Perlis ini. Demikian sekedar pengantar yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.